Oke, kita mulai langkah-langkah untuk melakukan persiapan pemodelan hidrologi. Yang pertama, kita siapkan wadahnya untuk menaruh hasil sementara. Kita taruh di folder yang tadi kita buat, ya, di folder yang tadi kita buat. Dilihat di katalog sebelah kanan, kemudian diklik kanan di foldernya. Foldernya klik kanan. Nanti ada berbagai macam menu, pilih yang new atau baru. Setelah ketemu yang new, ada pilihan lagi macam-macam. Silakan dipilih yang file geodatabase. Nanti akan muncul geodatabase baru dengan nama new file geodatabase. Itu boleh dikasih nama terserah, tapi sekali lagi jangan pakai spasi. Saya kasih nama singkat KM saja, km.gdb. Pokoknya jangan pakai spasi aja. Udah ya, langkah ini cukup cepat. Nah, setelah kita setup, kita atur wadahnya, kita pastikan lagi bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu tersimpannya akan di situ. Caranya bagaimana? Di sini ada menu geoprocessing di atas itu. Di atas itu ada menu geoprocessing. Kemudian ada menu lagi di bawahnya adalah namanya environment. Diklik. Kalau sudah sampai, silakan pergi ke yang namanya workspace di paling atas itu. Sudah terbuka. Silakan kalau sudah ketemu workspace ada dua, ada current, ada scratch. Nanti dua-duanya kita masukkan isian yang sama. Cara mengisinya bagaimana? Di sebelah kanan ini ada tombol kuning seperti file open itu. Silakan diklik yang atas dulu. Kemudian pindahkan dia ke folder di mana ke GDB yang tadi kita buat, di folder kerja kita. Kalau sudah ketemu GDB-nya, jangan di double klik, klik satu kali aja. GDB-nya yang diklik satu kali. Kemudian ada tombol add di bawahnya, diklik. Dia akan memindahkan ke situ. Kalau sudah, dia tampilnya seperti ini. Jadi alamat untuk semua data yang kita proses itu akan ya. Nanti kalau sudah tinggal di kopas ke bawah, sorot di blok, di copy dengan Ctrl C boleh, klik kanan copy boleh, terus di Ctrl V di bawahnya. Jadi dua-duanya isiannya sama, yaitu GDB yang kita buat tadi. Sudah dan paham ya? Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa mulai jalankan perintah-perintah ini. Yang pertama ada yang perlu kita akses adalah namanya field syncs. Itu menu keempat. Ini minggu lalu sudah saya sampaikan sebenarnya, tapi saya ulang. Field sync, silakan diklik. Oke, ada peringatan, please add data with a proper project into the map, save and try again. Oke, kita okekan dulu. Dia minta nge-save projectnya, sama proyeksinya harus benar. Proyeksinya harusnya sudah tidak masalah. Saya double check lagi di sini. Oke, sudah pakai UTM 50S. Tinggal projectnya kita save. Jadi petanya ini kita save dulu. Ini kan masih untitled ya, masih belum di save. Silakan masing-masing nge-save dengan tombol save di atas atau menu file kemudian save, sama aja. Ditaruh di folder yang sama tempat kita kerja. Nah, ini saya kasih nama KM. MXD. Dia formatnya adalah MXD. Nah, kalau sudah ya, dia akan muncul seperti ini. Jadi ada MXD-nya, GDB-nya di situ juga, SRTM-nya di situ juga. Kita bisa mulai dengan field syncs. Nah, ini dia minta input DEM-nya apa ya. Ini masih belum sesuai namanya, jadi dia masih ada tanda kali dengan warna merah. Silakan diklik diganti dengan SRTM KM tadi. Sudah ya. Nah, kalau sudah jangan lupa outputnya kita atur.
Outputnya ini kita atur juga supaya juga tersimpan di folder yang sama. Ini masih belum. Nah, ini kita arahkan kembali ke folder yang tempat kita kerja. Kasih nama KM01 fill. Jangan pernah pakai spasi. Belakangnya jangan lupa ada TIF-nya ya. Jadi KM01 fill titik TIF. TIF. F-nya satu aja. Oke, saya running. Ini hasilnya. Jadi hasil dari proses yang namanya fill sinks. Kalau pengen belajar fill sinks itu apa, flow accumulation, flow direction itu apa, nanti saya kasih panduannya. Sekarang kita jalankan dulu. Lanjut, flow dir atau flow direction. Inputnya adalah yang satu tadi, hasil yang pertama. Kemudian outputnya kita buat lagi, dikopas saja dari yang sudah ada tapi diganti namanya. Jadikan 02 F dir. Dotif-nya jangan lupa harus tetap ada. Kalau sudah, eksekusi. Nah, ini penjelasannya juga kalau mau dijelaskan panjang, tapi terima aja dulu bahwa ini menyatakan arah aliran. Lanjut, proses yang ketiga namanya flow accumulation. Jadi mulai dari fill sinks itu nanti ke bawah kita kerjakan semua. Jadi kecuali yang 3 di atas, nomor 4, jadi nomor 3 di atas nggak dikerjakan. Yang 4 dan seterusnya itu kita lakukan semua. Inputnya adalah flow direction yang tadi, kemudian outputnya adalah kita buat namanya KM03 FACC. Ini nama sebenarnya terserah, tapi kalian harus ingat dan tahu ini file yang didapatkan setelah melakukan proses apa. Hasilnya nanti akan muncul sungai artifisial seperti ini. Jadi akan muncul sungai artifisial seperti ini yang menunjukkan akumulasi arah aliran. Jadi ini secara data ya sudah seperti itu sungainya. Secara data elevasi ya, tapi aslinya pasti tidak begitu karena yang di daerah yang saya tadi cerita yang elevasinya datar sekali dan lebar. Nah, di sini Karamungus tengah itu yang dekat bendungan sampai ke kota itu kan banyak yang datar, jadi pasti nggak sama. Ya, ini hasil proses ketiga berupa flow accumulation. Selanjutnya kita lanjutkan dengan stream definition. Defaultnya diterima saja, tidak usah diganti-ganti, outputnya aja yang kita ganti. Outputnya kasih nama 04 strdev. Ini namanya sekali lagi terserah, pokoknya kalian ingat dan bisa menghubungkan dengan proses apa yang kita lakukan saat ini. Saya buat urut supaya gampang. Nah, sekali lagi hasilnya dia akan membuat jaringan sungai artifisial lagi. Ini kalau saya matikan semua. Nah, ini jaringan sungai artifisialnya yang sudah dalam bentuk grid atau raster. Lanjut, setelah strdev atau stream definition, kita lanjut ke stream segmentation. Nah, di hasil stream definition itu kan semua hanya berupa gambar yang berbeda gitu kan, bahwa dia dikasih warna hitam kalau dia sungai. Nah, di dalam stream segmentation ini sudah mulai dipotong-potong, mana yang ini akan jadi segmen sendiri, ini akan jadi segmen sendiri dan seterusnya. Jadi semua akan punya identitas yang kemudian bisa dimasukkan dalam model. Jadi ada menu stream segmentation di sini. Inputnya ada 2, hasil dari stream grid atau stream definition. Yang kedua dia minta flow direction. Jadi kalau sesuai urutan kita masukkan yang hasil nomor 4 dan hasil proses yang nomor 2.
Hasilnya, outputnya kita jadikan nomor 5, namanya STR SEG, singkatan dari stream segmentation. Jangan lupa TIFF-nya selalu ada. Nah, kalau kalian perhatikan bedanya, ini hasilnya di sebelah kiri. Yang tadi value-nya cuma 1, sekarang value-nya ada 1 sampai 129. Artinya apa? Artinya di dalam peta ini ada 129 segmen sungai yang berbeda. Nanti masing-masing segmen sungai ini akan diisi dengan data hidrologi dari masing-masing. Dan dia masing-masing akan membentuk perhitungan debit sendiri. Nah, setelah itu ada perintah yang namanya catchment grid delineation. Dia minta 2 input. Yang pertama flow direction, kita punya dari hasil yang kedua. Kemudian yang kedua dia minta input link grid, itu kita isi dengan hasil proses yang kelima, hasil segmentasi sungai tadi. Outputnya kita buat KM06 kita sebut saja CAT grid ya. KM06 CAT grid. Kalau sudah di running saja, hasilnya seperti ini ya. Jadi dari jaringan sungai yang sudah disegmentasi tadi, dia akan membuat batas-batas subgas seperti ini. Nah, batas-batas subgas. Jadi masing-masing subgas akan ada proses yang berjalan sendiri, punya debit masing-masing, yang nanti terakumulasi di ujungnya sini, di muara Sungai Karanganyar. Lanjut, setelah itu ada yang namanya catchment polygon processing. Ini intinya hanya mengubah format. Kalau ini kan tadi masih raster ya. Raster tuh kayak gini tadi, kayak keramik yang kotak-kotak terus ada isi angkanya. Nah, sekarang ini akan dirubah menjadi vektor. Kalau vektor itu sama begini keramik, tapi batas-batasnya itu jelas dan isinya berbeda gitu ya. Kita simpan sebagai, kita masukkan di dalam KMGDB ini, di double klik KMGDB-nya. Terus kita simpan dia sebagai KM07 CAT P ya. KM07 CATP, singkatan dari hasil proses ke-7 dari proses catchment polygon processing. Ini tidak usah dikasih TIFF karena ini sudah pakai vektor. Ya, datanya sudah tidak sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu pakai TIFF semua karena kita menyimpannya sebagai raster. Nah, ini sekarang menyimpannya sebagai vektor. Jadi tidak perlu dikasih TIFF belakangnya dan disimpan di dalam GDB. Sekali lagi di dalam GDB. Kalau kita klik OK, nah dia akan membuat satu basis data. Nah, isinya ini. Jadi yang outline-nya coklat ini adalah batas-batas catchment atau subgas, tapi dalam format polygon, jadi tidak lagi dalam format raster. Nah, yang kemarin macet itu adalah pada saat kita membuat ini masih tidak apa-apa ya, drainage line ini masih oke. Yang terakhir ini kemarin macet ya. Nah, itu harusnya udah ada solusinya. Nah, ini sekarang drainage line processing bisa diklik. Jadi ada inputnya, yang pertama dia minta hasil segmentasi sungai. Yang kedua kita kasih flow direction. Terus hasilnya dia berupa vektor juga dan kita simpan di dalam KMGDB. Kita kasih nama KM08 DRNLN, itu singkatan dari drainage line.
Nah, ini sudah makin kompleks karena dia sudah menambahkan berbagai macam atribut. Jadi kalau kita lihat hasilnya, garisnya ini kalau kita buka atributnya, bisa diklik kanan di namanya, kemudian dibuka atribut table seperti ini. Nah, ini sudah banyak atributnya. Ya, ada ID-nya berapa, kemudian klik ID-nya berapa, dan ini sudah ada ketersambungannya. Jadi sungai ini di bawahnya itu sungai yang identitas nomor berapa, itu ada di sini. Ya, jadi sudah mulai ada ketersambungan antara sungai-sungai. Saya tutup dulu. Nah, lanjut angka yang 9. Nah, ini yang penting yang kemarin kita gagal ya. Jadi gagal itu karena kita menyimpannya sebagai shape file. Jadi kalau kita simpannya sebagai fitur class namanya, bagian dari GDB, harusnya nggak masalah. Kita klik adjoin catchment processing ini. Dia minta drainage line yang tadi kita buat. Input catchmentnya yang polygon tadi kita sudah buat juga. Baru dia akan membuat adjoin catchment. Nah, ini kita save lagi sebagai sesuatu di bawahnya KMGDB juga ya. Kemudian ini kita buat jadi KM09 chart ADJ catchment adjoin. Sorry, ADJ chart ya, kebalik. Adjoin catchment jadi ADJ chart. Ya, sekali lagi diingat di bawahnya GDB sebagai fitur class, bukan sebagai shape file. Kita jalankan, mestinya tidak ada error. Yes, tidak ada error. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita bisa lihat dia catchment utamanya mana. Jadi dia sebenarnya menyatukan dari yang banyak ini menjadi das ya. Kalau tadi kan subdas, batas-batas anak sungai, batas das yang dari anak sungai. Nah, ini dia dasnya. Coba saya tebalin warnanya. Bisa kalian klik di kotaknya ini kalau mau ganti warna dan ketebalan. Saya coba ganti dengan kuning dan 2 supaya kelihatan. Nah, itu. Jadi das yang utamanya ini dan kesebelahan itu dia buat batas-batasnya. Nanti ini akan diproses selanjutnya menjadi model hidrologi. Tapi kita masih bisa mengedit juga, masih bisa kita buang karena ini kan misalnya di bawah sini. Misalnya di bawah ini outline-nya kan tidak di Karangmumus. Jadi nanti harus dibuang. Jadi yang tersisa hanya yang outline-nya di Karangmumus. Ini 1, 2, 3 yang besarnya. Oke, sampai di sini kita sudah aman, masih aman. Silakan di save projectnya supaya Anda bingung kalau nanti tiba-tiba hilang. Nah, di save dulu. Sekarang ya sudah 10.57-nya, saya cepat aja. Lanjutnya adalah melakukan pengaturan untuk project hack GeoHMS-nya. Jadi project GeoHMS-nya ini adalah semacam pengantar untuk nanti bisa masuk ke perhitungan debit yang dilakukan menggunakan software hack HMS, tidak pakai Geo. Jadi softwarenya ada 2, yang hack GeoHMS itu ini yang kita kerjakan sekarang. Nanti hasil dari sini akan diekspor ke, gampangnya kalkulatornya lah ya, kalkulator untuk model hidrologinya namanya hack HMS. Gimana caranya? Kita dari project setup, ini menu yang kedua, ada tombol data management. Nah, ini kita pastikan dulu semua sudah betul di sini. Ya, jadi ada raw dam, ada hydro dam. Raw damnya bisa kita kembalikan ke 00. Nah, yang lainnya ini berurut aja, 1, 2, 3, 4, 5. Ini urut. Nah, tapi yang hasil yang ke-6 tidak dipakai. Loncat ke 7, hasil dari pembuatan subdas tadi. Dan loncat lagi ke 9 sebagai batas das yang utamanya. Project point sama project area memang pasti belum ada. Kita baru mau buat.
Nah, ini yang krusial ya, silakan diperhatikan. Karena sering salah juga di sini. Ini kalau sudah diokekan aja, kita masuk di project setup, ada start new project. Silakan ini hanya memberi nama project area dan project point-nya. Ini namanya dibiarkan atau mau diganti seperti ini juga boleh, yang penting ingat. Ada project area dan ada project point. Kita okekan. Nah, nanti akan muncul pertanyaan untuk memberi nama projectnya. Ini mau dibuat panjang pakai spasi enggak apa-apa, karena ini sudah bukan di penyimpanan yang seperti tadi. Ini tapi tetap saya buat simple aja, KM dan KM. Kemudian di bawahnya ada pilihan untuk inside main view database atau outside. Pilih yang inside aja. Jadi nanti semua disimpan di database yang sama. Kalau sudah diokekan, nah jadi sudah ada pesan bahwa proyeknya sudah dibuat, tinggal menentukan output atau outletnya di mana. Nah, ini yang penting nih ya. Saat menentukan outlet ini yang paling penting. Kita lihat dulu. Kalau ini tadi kita dari menu-menu sini, di sebelah kanannya nanti ada 2 titik yang penting untuk kita gunakan. Yang pertama namanya add project points, yang gambarnya seperti pentolan merah. Yang seperti paku. Kemudian sebelahnya adalah identify contributing area yang pakai gambar pentol merah itu. Nah, intinya kalau add project point ini adalah menentukan outlet, di mana kita mengukur atau ada data pengukuran debitnya yang nanti bisa dijadikan validasi. Sementara kalau contributing area, saat kita mengklik satu titik, dia akan mengidentifikasi ini batas dasnya mana dari titik ini. Kita lihat ya. Nah, sebelum kita melakukan add project point, kita sebaiknya klik dulu identify contributing area ini supaya nggak salah. Nah, kita zoom dulu ke sini. Ini bagian outlet dari Karangmumus yang kita modelkan sekarang. Kita zoom. Nggak usah terlalu besar ya, sekitar segini. Nggak muncul di depannya. Kita zoom, kira-kira terlihat di bawahnya ini. Nah, kita identifikasi dulu sungai utamanya itu mana gitu ya. Ini kan kalau dilihat dari gambar ini, yang sampai tembus keluar kan ini ya. Nah, berarti ini sungai utama, ini anak sungai, berarti bukan. Ini anak sungai juga, berarti bukan. Lanjut lewat sini, dilihat lagi, oh ini ke arah atas ini, berarti anak sungai juga. Ini berarti bukan sungai utama. Naik ke atas, yang ke kanan ini juga anak sungai. Jadi idealnya kita bisa buat dia di tengah-tengah sini atau di depan sini. Nah, sebelum kita taruh titiknya, kita identifikasi dulu areanya berapa dan harus masuk akal gitu ya. Kita coba dulu yang paling luar. Dilihat yang di atasnya itu ada contributing cells, area dengan area dalam square kilometer dan area dalam acres, dalam square mile, sorry. Nah, kalau dari data ini harusnya bisa ya kita buat batas das atau unit analisis dengan outlet di sini, di ujung merah ini. Bisa enggak? Kita coba dulu ya. Ini bisa kita tutup, kita ingat-ingat areanya di mana ya. Kita tutup, kemudian kita zoom lagi. Nah, ini nanti kita akan buat outlet di sekitar sini. Kalau sudah siap, coba diklik yang di add project point sini. Kemudian kita taruh di ujungnya. Nah, kalau masih kurang yakin, ini kayaknya tergeser Pak, nggak pas tengah misalnya. Bisa di cancel. Ya, atau kalau pelanjur tadi sudah diisi, masih bisa dibuang juga. Caranya ada
Oke, saya lanjutkan lagi karena sudah tersambung dengan yang di Zoom. Bentar lagi selesai, jangan gelisah dulu, sabar. Nah, ini kalau kita tadi sudah siap untuk melakukan penentuan project point dengan tanda paku payung ini, bisa diklik, kemudian kita taruh dengan tepat ya. Dengan tepat artinya seperti ini misalnya berimpit ya. Lihat aja di Zoom ya, ini tidak kelihatan. Berimpit ya antara kursor kita dengan garis yang ke bawah, garis sungai yang ke bawah ini. Oke, kira-kira sudah benar. Biarkan aja namanya outlet 1. Kita okekan dulu, kita kemudian lihat nanti dia masuk atau tidak dengan batas yang kita mau. Titiknya sudah ada ya, muncul merah di bawah ini. Nah, kalau sudah muncul titiknya di bawah itu, kita bisa kembali ke menu GeoHMS-nya, kita perintahkan untuk generate project. Jadi dari project setup, kemudian kita pilih yang generate project. Nah, ini yang penting, harus perhatikan hasilnya. Nah, ini betul. Nah, jadi kalau dilihat di hasilnya, nah ini hasilnya. Jadi sudah betul ya. Jadi ini adalah batas dasar ini. Ya, jadi project yang di-generate pada saat ini itu sudah secara umum sudah betul. Kalau mau klarifikasi lagi, nanti kita tumpuk lagi dengan data yang sudah ada kemarin, yang batas subsubdas. Nah, sampai di sini penyiapan project sudah selesai. Ya, jadi batas dasnya sudah ada, batas subsubdasnya sudah ada semua, ini batasnya sudah betul, outletnya sudah satu ini. Jadi dia akan mengumpulkan untuk satu outlet ini. Nah, minggu depan kita lanjutkan dengan melakukan pengaturan parameternya. Parameternya ada tutupan lahan, ada jenis tanah, ada curah hujan, 3 ini. 5. Setelah kita atur parameternya, baru kita ekspor dia ke software HackHMS. Nah, di HackHMS baru bisa dikalkulasi debitnya berapa yang keluar di outlet utama maupun di anak-anak sungai yang ada batasnya di sini tadi. Nah, ini ada anak sungainya ya. Itu akan muncul, bisa kita hitung dan bisa kita lihat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami mulai dari awal tadi sampai sekarang, yang di online maupun yang di sini. Belum ada membuat laporan praktikum ya. Nah, jadi mulai sekarang ini sudah bisa dibuat. Dari mulai materi yang minggu lalu sebenarnya sama, saya ulang ini. Jadi sampai mendapatkan batas das yang benar ini. Sebentar, saya praktekkan sedikit lagi untuk melihat dan memverifikasi batas dasnya sudah betul atau belum. Oke, diperhatikan dulu sebentar. Nah, ini kalau sudah betul, kita yes aja dulu ya. Nah, kalau sudah di yes, dia akan melakukan banyak hal, mengkalkulasi banyak hal, tapi kita iyakan aja. Nah, kita biarkan dia menghitung sambil nanti kita setelah itu kita akan cek sudah betul atau belum batasnya. Nah, ini memakan waktu beberapa menit. Dan nanti bisa kita lihat di sini akan banyak nambah tabel. Ini akan banyak nambah tabel. Dari tabel untuk melakukan parameter dulu. Kita akan lanjutkan dengan itu nanti setelah ini.
Oke, saya tanda tangan dulu absennya. Oke, selesai sudah. Nah, ini generate project successfully completed. Saya coba buka dulu yang hasil ekstrakan dari batas subdas. Nah, ini ya. Kelihatan sudah berikut dengan batas subdas yang aslinya. Jadi batas subdas yang ini adalah grafik yang mirip juga caranya, tapi ini kita bisa merasa yakin, oke, betul batas subdas yang akan kita berikan. Ini langkah terakhirnya ya, setelah dari semua selesai semua di sini baru kita pastikan terakhir ya sudah betul. Tapi tadi kalau lihat bentuknya sudah bisa kita pastikan. Baik, demikian proses kita untuk melakukan persiapan model hidrologi hari ini. Instruksi selanjutnya untuk mengumpulkan laporan praktikum, ini saya anggapnya praktikum ya, karena nggak ada jam praktikum khusus. Mengumpulkan laporan praktikum yang biasanya juga saya akumulasi jadi nilai akhir, akan saya instruksikan lebih lanjut ya. Saya nanti bisa lewat Mayang atau kalau ada grup saya dimasukkan silakan, terserah aja. Oke, mungkin itu dulu. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat siang.